Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sihar Tambun dari NV Consultant Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan software Mendeley untuk sitasi dan referensi pada artikel ilmiah, termasuk diantaranya adalah pengutipan dan juga referensi atau daftar pustaka di skripsi, tesis ataupun disertasi. Baik, saudara-saudara, sobat peneliti. Hal tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstal softwarenya. Kecuali Bapak Ibu sudah memiliki softwarenya, ya tentu tahapan ini tidak perlu lagi. Bagi yang belum punya, silakan Bapak Ibu dibuka saja dari Google. Misalnya kita ketik saja misalnya Mendeley. Misalnya Mendeley download saja, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini muncul, silakan bisa diklik kanan, kita buka atau di double klik juga silakan. Dia akan masuk ke tombol ini. Nah, silakan di sini ada tombol download atau yang di sini juga bisa. Silakan diklik untuk mendownload software Mendeley desktopnya. Di sini 1.19.4 ini yang terbaru. Di save file saja. Nah, kemudian prosesnya tentunya bisa kita lihat di sini. Ya, nanti kalau sudah selesai proses downloadnya, kita bisa lihat di dalam dokumen kita di download sepertinya sudah selesai. Kita cek. Saya cek dulu di dalam dokumen saya di download. Ini dia sudah selesai, Bapak Ibu. Kalau kita mau menginstal, ini tinggal kita double klik saja, maka dia akan berproses. Silahkan Bapak Ibu tinggal di next-kan saja. Tapi untuk video kali ini saya tidak akan install lagi, Bapak Ibu, karena saya sudah punya, ya. Tetapi proses installnya lebih kurang seperti ini nanti, Bapak Ibu. Kalau sudah di-download tadi, kita akan muncul nanti seperti ini, gambar yang pertama. Dia akan mengkonfirmasi, kita jawab yes, lalu setelah itu kita next-kan, I agree, dan seterusnya berproses sampai dengan selesai. Pada posisi ini kita centang biar langsung dibuka Mendeley-nya, lalu finish. Oke. Setelah finish, sobat peneliti, nanti dia akan muncul tampilan seperti yang paling kiri. Tahapan pertama yang harus kita lakukan itu adalah register dulu. Ya, nah di sini nanti register, isi email dan juga passwordnya, ya. Nah di sini Bapak Ibu sangat direkomendasikan yang Anda gunakan itu adalah yang Gmail, ya. Nah setelah itu, setelah kita isi, supaya mungkin takut lupa passwordnya, diklik aja stay sign in-nya, lalu sign in. Di sini setelah selesai semuanya, maka proses tahapan kita nanti sudah akan selesai. Lalu akan muncul seperti ini, ditutup saja, ya. Setelah selesai, maka kita akan masuk ke dalam Mendeley-nya. Setelah masuk Mendeley-nya, nanti kita lihat di sini. Ini kalau baru diinstal, posisinya di sini install MS Word plugin. Tapi kalau sudah kita klik installnya, dia akan berubah menjadi uninstall MS Word plugin. Jadi artinya kalau posisinya sudah uninstall, itu berarti sudah benar. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah Bapak Ibu sobat peneliti, pada saat kita menginstal MS Word plugin-nya ini, jangan ada file Microsoft Word yang terbuka. Silakan ditutup dulu, di-close dulu, baru dilakukan install. Kira-kira seperti itu ya. Coba kita masuk ke dalam softwarenya. Nah, ini software dari Mendeley Desktop. Kalau kita baru pakai, atau katakanlah biasanya kalau belum pernah digunakan, ini akan kosong. Tapi ini karena saya klik di recently edit ya, saya kosongin. Tapi sebenarnya dokumennya sudah banyak di sini ya, yang sudah saya pernah gunakan karena saya sudah lama menggunakannya ya. Tapi kalau dia masih baru digunakan, baru nginstal, biasanya posisinya kosong. Nah, lalu di sini posisi yang tadi yang saya katakan ya, kalau kita baru install, posisinya akan seperti ini, install MS Word plugin.
Oke, silakan kita install dengan catatan tadi saya katakan, jangan ada file Microsoft Word yang terbuka. Ini kita klik. Oke, lalu ini di-okekan saja. Nah, kembali kita cek. Di sini posisinya sudah uninstall. Ini berarti posisinya sudah bagus, ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini saya kebetulan hanya klik recently edit. Nah, nanti biasanya semua dokumen itu akan masuk ke all dokumen, ya. Kemudian nanti kalau mau kita temu dalam berbagai folder silakan. Oke. Nah, yang pertama kita coba masukkan dulu secara manual file-file yang akan kita gunakan untuk referensi, misalnya dari artikel-artikel jurnal. Mulai coba menggunakan. Yang pertama adalah kita mendownload. Semua file itu nanti akan masuk di sini ya Bapak Ibu ya, di all dokumen. Oke, misalnya kita ambil salah satu contohnya. Kita klik misalnya, kebetulan saya punya file contohnya yang dalam bentuk PDF. Artinya Bapak Ibu cari, mungkin datanya sudah dipersiapkan. Misalnya saya ada persiapkan di sini contoh, misalnya ada satu saja. Misalnya saya ingin pergunakan. Misalnya di sini ada artikel judulnya Development of the Instructional Model dan seterusnya. Ini saya klik misalnya, lalu saya open. Oke, ini kelihatan ya, baru masuk ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini bisa kita cek di sini. Dia akan otomatis membaca judulnya. Kalau pertama sekali baru kita masukkan secara manual, maka judul dan juga autorsnya ini bisa kita periksa udah benar atau tidak. Tapi biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus, terutama jurnal-jurnal dari jurnal-jurnal yang bereputasi dari luar, saudara-saudara, sobat peneliti, dia bisa membaca otomatis. Bahkan abstraknya sudah ada, semuanya lengkap, juga termasuk keywordnya. Ya, itu kalau sudah bagus, termasuk nomor DOI dan lain sebagainya dia bisa baca, ya. Nah, termasuk filenya sudah ada langsung di sini. Itu kalau kita memasukkan jurnal-jurnal yang sudah bagus, ya. Kita coba satu lagi sebagai contoh, kita ulangin. Oke, kita klik di sini, lalu saya ambil misalnya yang kedua, Design and Implementation of Financial bla bla bla. Saya klik di sini, lalu saya open. Oke, kita lihat ini yang kedua sudah masuk, ya. Ini juga sudah ada. Nah, itu cara yang pertama kalau kita sudah memasukkan Bapak Ibu file-file yang kita butuhkan untuk kita gunakan nanti dalam referensi. Oke. Cara yang kedua, kita bisa klik literatur search, ya. Literatur search, kita mencari secara online referensi atau buku yang ingin kita gunakan, ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya karena saya adalah berasal dari program studi perpajakan atau akuntansi perpajakan, misalnya saya ambil misalnya artikel tentang tax planning, saya ingin cari misalnya ya, misalnya tentang tax planning, perencanaan pajak, ya. Saya bisa tambahkan, ya, coba saya searching aja dulu tax planning. Oke, ini dia akan muncul-muncul artikel-artikel yang sudah ada di Mendeley. Ya, Bapak Ibu sobat peneliti. Nah, misalnya saya ingin mencari yang terbaru, saya bisa aja tambahkan misalnya tax planning 2019 misalnya, ya. Saya enter. Nah, saya ketemu misalnya yang terbaru misalnya, ya. Paling enggak ya ini ya mungkin ada yang baru-baru saya temukan. Nah, kalau posisinya tercentang seperti ini Bapak Ibu, ini berarti sudah ada di dalam Mendeley saya. Ini berarti artikel-artikel ini sudah pernah saya kutip di dalam penulisan artikel ilmiah yang saya buat. Oke, kita contohkan misalnya yang ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kita pilih salah satu judul yang pertama misalnya ada di sini, kita klik. Nah, ketika kita klik Bapak Ibu, ini harus kita save reference. Oke, jadi kalau udah kita save reference, lihat di sini centangnya sudah warna biru. Nah, oke, tetapi untuk yang kita pencarian online ini, yang kita temukan adalah judul untuk daftar pustaka ataupun referensi beserta abstraknya biasanya, ya.
Nah, tetapi untuk artikel full papernya itu belum tentu ada. Ya, itu belum tentu ada. Ya, jadi tapi memang ada beberapa cara yang sering dipergunakan orang, ya. Misalnya nanti kita coba ya, nomor DOI-nya, berdasarkan nomor DOI-nya, coba di copy. Ini misalnya ya, kita coba, mudah-mudahan bisa. Saya Ctrl C atau saya copy nomor DOI-nya. Banyak orang yang menggunakan, misalnya ini hanya salah satu ya. Misalnya yang sering digunakan orang pakai ini, ada software pencarian ya. Ini coba nomor DOI-nya kita paste di sini, saudara-saudara. Kemudian, oke, ini kita open. Nah, di sini ada tombol save. Kita bisa save. Nah, kita lihat ini proses mendownload. Oke, dia sudah selesai. Ya. Pereira 2019. Ya, biasanya ini salah satu model pencarian jurnal secara online. Nah, ini bahkan 2 kali saya klik, nah, sudah terklik. Oke. Lalu bagaimana memasukkannya? Kita kembali ke Mendeley misalnya. Nah, di sini kan ada filenya, ya. Di sini filenya kosong, atau bisa kita masukkan ulang. Ya, secara manual juga bisa. Ya, secara manual juga bisa. Nah, ini coba kita tambahkan file. Oke, kalau kita mau tambahkan jangan pada literatur ya, di all document saja. Misalnya ya. Oke, saya tambahkan. Nah, kemudian saya cari filenya tadi di download. Yang ini. Pereira 2019. Saya open. Oke. Nah, dia masuk di sini. Pereira 2019 yang tadi itu, di sini dia sudah masuk filenya. Ya, jadi cara memasukkannya seperti itu, mencari artikelnya. Oke, coba kita cari cara yang kedua, ya, bukan cara yang kedua, file yang kedua. Misalnya saya juga peneliti manajemen keuangan, saya buat misalnya financial management. Mungkin saya coba 2020, apakah sudah ada? Oh, di sini ada. Oke, di sini ada ya, risk management of COVID-19 by universities in China. Oke, kita cari. Kita save reference dulu. Oke. Nah, kemudian kita cari apakah ada nomor DOI-nya? Ada. Kita copy nomor DOI-nya. Ctrl C. Kemudian kita menggunakan SCHub, di paste di sini, lalu di open. Oke, ini yang terbaru ya, Bapak Ibu, proses mendownload. Sepertinya sudah. Ini ada namanya, ini ada 10.3390. Oke, saya kira sudah ada di sini. Yang ini ya, bahkan 2 kali lagi ke kliknya ya. Oke, kita masuk kembali ke dalam Mendeley kita. Ke dalam software Mendeley kita. Oke, di sini tadi kita klik dulu di all document untuk memasukkan file tersebut. Kita klik di sini. Lalu kita cari di download. Nah, ini dia ya, yang tadi. Lalu kita klik nama file yang baru di download. Lalu kita open. Nah, kemudian perhatikan Bapak Ibu, dia sudah masuk di sini, di dalam file sini. Ini dia tadi semuanya ya. Jadi tidak susah untuk mencari jurnal-jurnal baru, dan memang free juga ya, Bapak Ibu sobat peneliti sekaligus. Oke, itu cara-cara yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita juga bisa menggunakan dari Google Scholar, misalnya untuk artikel-artikel berbahasa Indonesia ya. Coba kita cari misalnya Google Scholar atau Google Cendekia. Oke, ini hasilnya tadi. Misalnya kita ingin mencari topik tentang, ini contoh ya, contoh misalnya tentang kinerja manajemen. Nah, misalnya ya, kita enter. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu yang di sini.
Ini adalah file-file yang open access. Biasanya kalau ada di sini PDF-nya, ini adalah open access ya. Kalau nggak ada PDF-nya, itu bukan jurnal-jurnal yang open access. Oke, misalnya saya ingin mencari salah satu, atau coba kita buka salah satu ya. Atau misalnya ini kita kutip saja misalnya ya. Kalau kita masukin ke Mendeley boleh. Misalnya coba kita cari salah satunya, misalnya yang dari UGM. Oke, caranya bagaimana? Ini diklik sekali tanda kutipnya. Nah, kemudian kalau menggunakan Mendeley, ini referensi Mendeley-nya ya. Jadi refman ya. Kita klik sekali. Lalu di sini klik save file saja. Oke, lalu oke kan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam software Mendeley-nya. Nah, kita mau masukin di sini. Caranya bagaimana? Kita klik file, kemudian kita import ya. Nah, kemudian bentuk filenya itu adalah yang RIS, Research Information System. Kita klik ya. Nah, tadi itu di-download ya. Kita cari di folder download. Nah, itu nanti karena dari Google Scholar tadi di sini disebut namanya Scholar. Kita cek, lalu kita open. Kita cari namanya tadi yang Google Scholar, Bapak Ibu, tadi namanya itu adalah Marimin ya, Marimin ya. Oke. Nama penulisnya tadi adalah Marimin. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Kita lihat nama penulisnya tadi adalah Marimin. Nah, sebenarnya kalau sudah banyak seperti ini memang sangat penting untuk dikelompokkan dalam berbagai folder. Cuman bisa kita cari, kalau kita klik authors, maka dia akan urut berdasarkan abjad. Kalau kita klik title berdasarkan judul, kalau berdasarkan tahun juga bisa. Ya, jadi kita cek kalau tadi dia menggunakan nama Marimin. Ini Bapak Ibu yang kita masukin barusan, namanya Marimin. Ini studi peningkatan kinerja manajemen rantai pasokan di dataran tinggi di Jawa Barat. Seperti itu Bapak Ibu cara melengkapin artikel-artikel ke dalam Mendeley kita ya. Jadi kalau sudah kita masukin seperti ini Bapak Ibu, supaya ini jangan terlalu sulit, kita bisa kelompokkan berdasarkan folder-folder. Caranya bagaimana? Ini contoh saja. Saya create misalnya satu folder yang baru. Misalnya ini untuk mengerjakan skripsi misalnya. Oke, ada satu folder skripsi. Lalu saya dari all dokumen, ini saya tarik yang mana aja. Oke. Nah, kalau ini saya kasih tanda bintang Bapak Ibu, berarti ini jurnal-jurnal yang sangat penting, yang sangat sering saya gunakan. Ya, jadi begitu nanti ini saya klik tanda bintangnya, Bapak Ibu, itu yang tanda bintang naik semua ke atas. Oke. Nah, asumsikan misalnya saya membutuhkan sekitar ada 10 jurnal yang akan saya gunakan untuk misalnya untuk kebutuhan saya melakukan penelitian. Misalnya 1, 2, 3 misalnya ini bisa saya tarik Bapak Ibu, saya drag pindahin ke sini. Oke, dia merespon. Nah, saya cek dulu. Deskripsi sudah ada 3. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya cari lagi ada beberapa, saya butuh beberapa lagi misalnya ya. Artikel jurnal-jurnal yang katakanlah untuk kebutuhan saya. Misalnya ini juga saya masukin semuanya. Lalu saya blok, saya drag, masukin ke dalam skripsi misalnya. Seperti itu Bapak Ibu, saya cek di sini sudah banyak. Oke, di sini sudah banyak. Oke. Ada yang ada file PDF-nya, ada yang tidak. Jadi kadang-kadang memang tidak, kadang-kadang kita hanya melengkapi, kalau mau dicari lagi silakan. Oke. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Di sini kita sudah sampai ke tahapan Mendeley-nya sudah kita isi dengan file-file seperti yang tadi ya. Oke, misalnya kita akan mengerjakan sesuatu, katakanlah itu artikel ilmiah dan lain sebagainya. Kita berpraktek menggunakannya. Misalnya ini saya buat, baik Bapak Ibu, misalnya ini contoh Word, saya sudah membuat formatnya.
Misalnya saya membuat judulnya adalah pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa. Penulisnya adalah Syihar Tambun. Saya dulu kuliah di Universitas Sumatera Utara dan ini adalah alamat email saya. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian abstrak ya saya kira terdiri dari tujuan, metodologi dan hasil pendahuluan. Nah, pendahuluan misalnya ya, saya sedang berbicara tentang prestasi akademik mahasiswa. Misalnya saya buat begini. Prestasi akademik mahasiswa sangat penting sebagai bekal untuk masa depan mereka. Misalnya ini contoh ya. Baik, saudara-saudara, misalnya kita sudah membuat satu statement, prestasi akademik adalah capaian pembelajaran setiap akhir semester yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, ini menurut siapa? Nah, ini sebagai contoh. Di references di sini ada insert citation, go to Mendeley. Kita misalnya pilih salah satu saja. Misalnya, Bapak Ibu, saya ingin memilih di antara pilihan yang tadi di sini. Jadi, saya ambil dari folder skripsi misalnya. Asumsikan misalnya itu berasal dari penulis yang saya pilih misalnya salah satu. Setelah itu saya klik di sini, Cite. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Oke. Titik misalnya. Lalu misalnya selanjutnya saya buat, misalnya ini hanya contoh ya. Prestasi akademik terdiri dari IPK dan IPS. Ya. Dalam kurung misalnya IPK adalah indeks prestasi kumulatif tutup kurung dan IPS itu adalah indeks prestasi semester misalnya ya. Oke. Misalnya ini contoh, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Misalnya ini kita kutip dari referensi yang lebih dari satu. Insert citation, go to Mendeley. Kita cari misalnya dari folder skripsi. Katakanlah referensinya itu berasal dari dua penulis atau dua artikel misalnya ya. Nah, kita bisa pilih penulisnya itu misalnya ini. Ini satu misalnya, kita pilih lagi satu lagi misalnya misalnya yang ini. Atau tiga deh sekalian. Ya, oke, kita blok aja tiga-tiganya. Cite. Oke, kemudian dia akan seperti ini. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ada beberapa hal ketentuan dalam penulisan sitasi ini. Kalau dia penulisnya satu, misalnya seperti saya Syihar Tambun, kalau saya menulis artikel ketika ditulis di dalam referensi atau sitasi itu hanya nama kedua atau nama belakang. Jadi misalnya Tambun. Jadi seperti ini misalnya ya, ada Batsgorik 2014, oke. Kemudian ada Kanwal 2019. Nah, ini Martani Mulyono and Karuriska. Ini sudah lebih dari 3 orang. Jadi kalau penulisnya 1 orang pakai nama belakang, kalau 2 orang pakai nama belakang masing-masing. Kalau dia 3 orang atau lebih, dia menggunakan et al. Ya, jadi ini harus kita edit. Misalnya yang kedua ini. Jadi dia cukup menggunakan Martani misalnya et al. Kemudian et al-nya ini harus digaris miring. Oke. Et al titik 2019. Oke, jadi seperti itu ya, keep manual, diklik saja. Ya. Demikian Bapak Ibu, misalnya berbagai teori pun mau dimasukkan, silakan ditambah ya. Sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai misalnya, kita tinggal tempatkan kursor kita di bawah daftar pustaka. Kita tinggal klik di sini. Misalnya insert bibliografi. Oke. Kalau kita insert bibliografi, Bapak Ibu, dia sudah muncul seperti ini. Kita tinggal setting saja. Misalnya ini saya buat justify. Nah,
Oke, ini karena saya menggunakan sistem referensi menggunakan apa, model apa ya. Ini referensi bisa dilihat karena saya menggunakan model apa ya, apa edisi 6. Nah, ada macam-macam ya. Nah, ini kan karena kutipan. Ada menggunakan model, misalnya ini contoh ya, Vancouver misalnya. Vancouver itu ya modelnya berbeda. Misalnya ini angka 1 misalnya ya. Nah, ini misalnya, atau saya rubah misalnya dia dari apa edisi 6. Coba misalnya saya ganti menjadi IE3 double 3-nya. Ini kita lihat, ini beda-beda. Daftar pustakanya seperti ini, beda lagi ya. Tadi kalau menggunakan yang lain lagi, Nature misalnya, beda lagi Bapak Ibu. Jadi tergantung ya. Kalau kita mau menulis artikel jurnal, tujuannya dia sistem referensinya seperti apa ya. Tapi yang paling umum Bapak Ibu sobat peneliti adalah menggunakan yang ini, yang apa edisi 6. Yang paling umum seperti ini.